Halo, kali ini Pak Heri mau menjelaskan tentang sifat bayangan, cara menghitung jarak bayangan ataupun jarak benda atau yang lain-lainnya yang ada pada cermin cembung. Saya terangkan dulu cara pembuatan cermin cembung. Kita tarik sumbu utamanya, namanya sumbu utama. Kemudian kita buat cermin cembungnya. Nah, ini sebenarnya pakai jangka. Ini pusat jangkanya yang tajam itu. Kemudian ini pensilnya. Nah, jadi belok gitu. Pada jari-jari tertentu. Nanti kalau misalkan ada pada soal diketahui jari-jarinya berapa, lah ini. Dari sini sampai ke tepi. Ini pusatnya. Dan di tengah-tengahnya itu namanya fokus. Ya. Semua yang ada di sini di belakang cermin, ini di belakang cerminnya itu depan cerminnya di sini, ini depan cermin, ini di belakang cermin. Untuk menggambarkan bahwa itu di belakang cermin, ini kita kasih arsiran. Nah, berarti ini di depan dan ini di belakang. Ya. Kemudian kalau kita mau membuat bayangan suatu benda itu pasti di depan cermin. Benda itu berarti pasti nyata di depan cermin, sama seperti cermin cembung itu. Contohnya itu seperti kaca spion. Kemudian kalau di perempatan atau pertigaan jalan atau tikungan jalan itu diberi kaca cembung juga, itu untuk mengetahui kendaraan yang ada di depannya. Karena kalau dilihat dengan mata nggak bisa, kita bantu dengan cermin cembung. Kita buat dulu bendanya. Ini benda. Di ruang berapa ini? Benda selalu di ruang 4. Ruang 4. Kita tarik garis sejajar sumbu utama. Garis sejajar sumbu utama. Ini garis sejajar sumbu utama. Kemudian dipantulkan seolah-olah dari fokus atau seolah-olah melalui fokus. Kita beri garis lurus-lurus, putus-putus, maaf. Terus dipantulkan ke sana. Seolah-olah dari fokus mantul ke sana. Sinar sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari fokus. Ini kita buat garis putus-putus. Yang kedua, kita buat lagi garis menuju titik pusat kelengkungan. Menuju titik pusat kelengkungan. Ini titik pusat kelengkungan. Dipantulkan kembali seolah-olah dari titik pusat kelengkungan. Jadi menuju ke sana dikembalikan lagi. Garisnya cuma satu ini. Dan titik potongnya ini merupakan letak bayangannya. Bayangan berada di belakang cermin. Sifat bayangannya apa? Maya, karena di belakang cermin. Tegak, ini tegak. Kalau terbalik ke bawah, terbalik itu ke bawah. Kalau sama dengan bendanya itu tegak. Diperkecil dari ruang 4 ke ruang 1. Kenapa 4 ke 1? Jumlah antara ruang
benda dan ruang bayangan itu selalu 5. Sama seperti yang kita terapkan di cermin cekung. Jadi ruang 4 ke ruang 1. Kita ulangi sifat bayangannya: tegak, maya, diperkecil di ruang 1. Kita tulis ya. Sifat bayangan maya, tegak, diperkecil di ruang 1. Kemudian kita kasih contohnya cara menghitung jarak bayangan. Misalkan diketahui jarak benda dari cermin cembung 8 cm. Kemudian jari-jari kelengkungan cermin kita buat 24 cm. Pertanyaannya, carilah jarak bayangannya. Ini yang pertama, yang A. Sekalian aja menerangkan yang lainnya. Berapakah perbesarannya? Sifat tidak perlu saya tanyakan karena sifat pasti seperti ini sifatnya. Jadi tidak usah ditanyakan. Jawab. Diket SO jarak benda, S objek, O-nya 8 cm. R jari-jarinya 24 cm. Jari-jari ini bisa untuk menghasilkan fokus. Fokus itu berapa? Setengah R. Setengah dari 24. Jadi fokusnya 12 cm. Kemudian ditanyakan A, SI atau jarak bayangan, B, M atau perbesarannya. Jawab. Rumusnya sama, 1/F yang A ya nih, sama dengan 1/SO plus 1/SI. Tetapi perlu diingat bahwa di sini fokusnya ada di dalam cermin, sehingga fokusnya nanti nilainya negatif. 1/-12, 1/SO-nya 1/8. 1/SI-nya belum tahu, itu yang ditanyakan. Kita pindah ini ke sini.
min 1/12 min, karena ini plus dipindah ruas jadi min 1/8 sama dengan 1/SI. Kita balik saja, nggak apa-apa, yang SI sebelah sini, yang hitung angkanya sebelah sini tidak mengubah tanda ya, ini tidak mengubah tanda. 12 min 1/8, kita samakan penyebutnya, 1/SI sama dengan per 24 ya, 24 min 3/24. 1/SI sama dengan min 5/24. SI kita balik, min 24/5 berapa? 4,8 cm. Negatif, tanda negatif berarti dia bayangannya juga maya. Maya itu ada di ruang 1 karena lebih kecil dari fokusnya. Fokusnya 12, ini 4,8. Jadi lebih kecil di ruang 1 antara cermin sampai fokus. Tuh. B, untuk mencari perbesaran mudah, kasih harga mutlak seperti ini. Harga mutlak itu untuk mempositifkan semua yang ada di dalamnya. Nanti kalau hasilnya negatif tetap positif. SI per SO. SI nya tadi min 4,8 cm, SO nya 8 cm. Seperti tadi yang diutarakan, ini hasilnya negatif pun tetap kita buat positif 0,6 kali. Jadi lebih kecil dari 1, itu namanya diperkecil. Ini sudah ada di sini sifatnya diperkecil. Seperti itu. Sekian dari Pak Heri. Untuk sementara seperti itu dulu, nanti soal-soal latihannya dikirimkan belakangan. Terima kasih.